Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi bareng Keisha yang gemesin dan ngangenin. Hihi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Pernahkah kalian berpikir tentang sebutir beras yang kalian makan setiap hari? Atau sebutir jagung, kacang-kacangan, atau gandum? Benda-benda kecil ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya ia adalah sebuah keajaiban yang menyimpan rizki tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 33, "Dan suatu tanda kebesaran Allah adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan." Ayat ini adalah sebuah pengingat bahwa biji-bijian yang kita makan bukanlah sekadar produk bumi. Ia adalah tanda kebesaran Allah. Dia yang menghidupkan bumi yang mati, lalu mengeluarkan biji-bijian yang menjadi sumber utama makanan kita. Ada sebuah cerita menarik dari seorang mahasiswi. Di awal perkuliahan, ia mendapatkan tugas praktikum yang menurutnya sangat membosankan. Tugasnya adalah menimbang berbagai jenis biji-bijian seperti beras, jagung, dan kacang-kacangan dengan berat yang sama. Setelah itu, ia harus mengukur satu persatu butirannya dengan sangat teliti. Panjangnya, lebarnya, bahkan memisahkan antara biji yang utuh dan yang pecah. Beberapa tahun kemudian, setelah ia lulus dan bekerja, ia bertemu dengan seorang ibu rumah tangga yang sangat berpengalaman. Ibu itu berkata, "Kalau mau cari beras yang sehat, jangan cuma lihat harganya. Kadang, beras murahan yang butirannya banyak pecah justru lebih sehat, karena mengandung lebih banyak serat dan vitamin." Mendengar itu, sang mantan mahasiswi tertegun. Ia ingat kembali tugas praktikumnya. Selama ini, kita seringkali menilai kualitas makanan dari harganya, dari kemasannya, atau dari penampilannya yang sempurna. Padahal, sebutir biji memiliki struktur yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Sebuah biji, baik itu beras, jagung, atau gandum, terdiri dari beberapa bagian yang memiliki nutrisi berbeda. Secara umum, ada 3 bagian utama. 1. Kulit ari atau bran, bagian terluar yang kaya akan serat, vitamin B kompleks, dan mineral. Ini adalah bagian yang paling sering dibuang saat proses penggilingan beras modern untuk menghasilkan beras putih yang mulus. Kedua, lembaga atau germ, bagian kecil yang berfungsi sebagai calon tanaman baru. Ia sangat kaya akan vitamin E, lemak sehat, dan antioksidan. Bagian ini juga seringkali dibuang. 3. Endosperma, bagian terbesar dari biji yang mengandung pati dan karbohidrat. Bagian inilah yang kita makan sebagai nasi putih. Jadi, ketika sebuah biji pecah atau digiling secara berlebihan, bagian-bagian penting seperti kulit ari dan lembaga ini bisa rusak atau hilang. Akibatnya, biji tersebut memang terlihat mulus dan putih, tapi kandungan gizinya sudah jauh berkurang. Ini menjelaskan mengapa pelajaran yang didapat mahasiswi itu sangat berharga. Dosennya ingin mengajarkan bahwa keutuhan sebuah biji sangat menentukan seberapa banyak rezeki dan manfaat yang bisa kita dapatkan darinya. Biji yang utuh, yang seringkali disebut whole grain, adalah biji yang paling bergizi. Maha besar Allah yang telah menciptakan biji-bijian dengan struktur yang begitu sempurna. Di dalamnya, Allah menempatkan karbohidrat untuk energi, protein untuk membangun tubuh, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Semua terbungkus rapi dalam sebuah butiran kecil. Firman Allah dalam surah Yasin ayat 35 semakin melengkapi hal ini, agar mereka dapat makanan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa rezeki itu datang dari 2 hal, karunia Allah, yaitu berupa biji-bijian,
dan usaha kita sebagai manusia mengolah biji-bijian itu menjadi makanan. Biji-bijian adalah rezeki, dan kita diberi akal serta tenaga untuk mengolahnya. Jadi, lain kali kita melihat sebutir beras, jangan hanya melihatnya sebagai karbohidrat. Lihatlah ia sebagai sebuah keajaiban yang Allah keluarkan dari bumi yang mati. Lihatlah ia sebagai sebuah bukti kasih sayangnya yang menyediakan rizki secara terperinci hingga ke butiran yang paling kecil. Setelah mendengar penjelasan ini, apa yang paling membuat kalian terkesan tentang biji-bijian? Dan bagaimana ini mengubah cara kalian memandang rizki dari Allah? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan konten yang menggabungkan sains dan hikmah Al-Quran seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan terus belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.